Dan satu lagi fakta dalam sejarah, dari semua wilayah jajahannya Belanda, hanya satu-satunya dari sekian banyak negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Belanda membuat sebuah ormas keagamaan, kemudian dipelihara dan dijadikan mitra abadinya mungkin sampai saat ini. Satu-satunya hanya Robitoh Alawiyah. Dan tidak ada Robitoh Alawiyah di negara-negara bekas jajahan Belanda lainnya. Silahkan dicek. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa Belanda cuma bikin satu-satunya cuma di Indonesia aja, Kang? Kenapa tidak di negara yang lain? Kan banyak tempat jajahan sekarang Belanda itu. Ada apa sebetulnya? Ya. Karena Belanda tahu. Berdasarkan laporan dari Snoek Horgrogne yang diberikan kepada Ratu Belanda waktu Wilhelmina, bahwa salah satu kelemahan mayoritas Muslim Indonesia, mereka tuh orangnya inferior. Apabila dikatakan saya adalah turunan Nabi Muhammad, wah langsung kalah, Kang, itu semua. Kebayang nggak sama Akang? Secara fisiologis, sekarang Belanda mendatangkan imigran-imigran dari Yaman, disulap semuanya. Ya kan, semuanya disulap menjadi sekarang zuriyah Nabi, maksudnya zuriyah Nabi palsu. Kemudian dibuatkan sekarang, diberikan izin membentuk Robitoh Alawiyah. Berarti kan Robitoh Alawiyah adalah sebuah perahu besar yang di dalamnya adalah zuriyah Kanjeng Nabi. Sekarang bagaimana masa Indonesia sekarang tidak terpukau, tidak terpesona, dan tidak tersihir dengan kalimat zuriyah Nabi. Nah, dengan keuntungan ini dari awal, maka dibangunlah kekuatan mereka untuk dinasti mereka sendiri. Untuk kepentingan politik, bagaimana caranya? Dengan Robitoh Alawiyah yang pernah diberikan izin, kemudian dipelihara, diajarkan berbagai ilmu pengetahuan oleh Belanda untuk menguasai dan menjajah akal pikiran dan tradisinya masyarakat Muslim Indonesia. Mereka bisa sekarang berkembang biak dengan luar biasa. Dan bagaimana caranya sekarang anak-anak cucunya ini mampu hidup di tanah yang dulu pernah dijajah oleh tuannya. Kan kurang ajar ini, Kang. Dan orang masih juga nggak ngeh. Saking bodohnya tuh kiai-kiai kita masih juga diciuman tangannya, dihormat. Bener geuleuh tah. Karena guru-guru mereka mungkin mengakui nasabah Alawi, terus ulama-ulama dahulu juga mengakui Ba'alawi, mungkin itu kali untuk apa lebih kepada adab keilmuan terhadap ulama-ulama terdahulu, atau seperti apa Pak Kiai? Iya, sekarang kalau sudah kepepet nanti mereka bilang adab itu lebih utama dari ilmu. Itu kan kaidahnya salah kalau kata saya. Iya, al ilmu afdolu minal adab. Ilmu itu lebih utama dibandingkan adab. Nggak bisa dibolak-balik. Sekarang saya tanya, orang beradab, beretika, bisa sopan santun, bisa kelakuan baik, itu kan ini pelajaran akhlak, itu kan pelajaran rohani. Dia bisa beradab, bisa beretika, bisa sopan santun lewat apa? Kalau bukan lewat ilmu, saya tanya. Ya, betul. Nggak bisa, ilmu di atas segalanya. Jadi jangan dibolak-balik. Al ilmu afdolu minal adab. Bahwa ilmu itu lebih utama dibandingkan adab. Kullu syai'in bahwa semua perkara itu yahtaju ila ilmi, bahwa setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in, bukan sekarang ilmu yang membutuhkan terhadap sesuatu. Makanya harus paham dulu kaidahnya. Gimana? Segala sesuatu butuh ilmu. Bukan sekarang ilmu yang butuh sesuatu. Adab itu sesuatu. Karena dia bagian dari ilmu. Kok bisa sekarang dibolak-balik? Ilmu butuh adab, nggak bisa. Adab butuh ilmu. Karena segala sesuatu butuh ilmu. Apakah Robitoh Alawiyah itu sedang membangun hegemoni keagamaan untuk mendominasi umat Islam Indonesia lewat politik identitas, sehingga mengkoordinasikan bahwasanya seperti halnya
penyematan gelar imam besar itu adalah imam besar umat Islam Indonesia. Nah, itu seperti apa, Pak Kiai? Ya iya, itu jelas tuh, 100% kok digiringnya ke arah sana. Dan satu lagi fakta dalam sejarah, dari semua wilayah jajahannya Belanda, hanya satu-satunya dari sekian banyak negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Belanda membuat sebuah ormas keagamaan, kemudian dipelihara dan dijadikan mitra abadinya mungkin sampai saat ini. Satu-satunya hanya Robitoh Alawiyah. Dan tidak ada Robitoh Alawiyah di negara-negara bekas jajahan Belanda lainnya. Silahkan dicek. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa Belanda cuma bikin satu-satunya cuma di Indonesia aja, Kang? Kenapa tidak di negara yang lain? Kan banyak tempat jajahan sekarang Belanda itu. Ada apa sebetulnya? Ya. Karena Belanda tahu. Berdasarkan laporan dari Snoek Horgrogne yang diberikan kepada Ratu Belanda waktu Wilhelmina, bahwa salah satu kelemahan mayoritas Muslim Indonesia, mereka tuh orangnya inferior. Apabila dikatakan saya adalah turunan Nabi Muhammad, wah langsung kalah, Kang, itu semua. Kebayang nggak sama Akang? Secara psikologis, sekarang Belanda mendatangkan imigran-imigran dari Yaman, disulap semuanya. Ya kan, semuanya disulap menjadi sekarang zuriyah Nabi, maksudnya zuriyah Nabi palsu. Kemudian dibuatkan sekarang, diberikan izin membentuk Robito Alawiyah. Berarti kan Robito Alawiyah adalah sebuah perahu besar yang di dalamnya adalah zuriyah Kanjeng Nabi. Sekarang bagaimana masa Indonesia sekarang tidak terpukau, tidak terpesona dan tidak tersihir dengan kalimat zuriyah Nabi. Tahu, Kang? Ya. Baik, Pak Kiai. Mengapa saat ini Robitoh Alawiyah diam 1000 bahasa soal polemik nasab palsu dan kontroversi nasab gaib yang telah kita ketahui dari awal polemik nasab sampai hari ini tidak ada satupun pernyataan, klarifikasi, penjelasan terkait polemik nasab. Padahal Robitoh Alawiyah itu lembaga yang mencatat warga klan Ba'alawi. Nah, itu seperti apa, Pak Kiai? Ya jelas atuh. Robito Alawiyah itu mustahil banyak bicara, sedikit ngomong aja udah banyak salahnya. Gimana, Ri Akang? Jadi memang tidak mampu untuk menjawab, Pak Kiai, ya? Seperti halnya pertanyaan ke Imad yang 12 pertanyaan itu juga mungkin tidak mampu untuk menjawabnya. Iya, jangankan 12 pertanyaan yang disiapkan sama Ki Imad. Saya cuma kasih satu pertanyaan aja nggak bisa jawab. 12 mah kebanyakan. Satu aja udah nggak bisa jawab. Itu kan bukti bahwa di Robito Alawiyah itu nggak ada ahli ilmu. Jadi mereka sudah diberikan sekarang waktu berdusta sekian ratus tahun sama Allah. Sekarang kita bongkar sama orang-orang Indonesia, sama orang-orang pribumi Nusantara oleh para kiai-kiai asli. Dibilangnya, kalau nggak saya lihat dari beberapa kemarin jawaban tuh kan banyak juga tuh. Dibilangnya hasud, iri sama Habib. Amit-amit iri sama Habib. Apanya yang menurut saya iri? Bukan iri, bukan hasud, geleh. Saya yang tahu mah. Sebal, marah saya itu. Diajak ngadu ilmu nggak mau. Kan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran itu kan itu. Faktu burhanakum in kuntum sodikin. Ayo tampilkanlah hujahmu. Kalau kamu memang termasuk orang-orang sekarang yang jujur. Hujah itu data-data soheh, data-data valid. Buktinya, faktanya, sok siapkan. Kalau kamu memang orang yang jujur. Ini nggak mau. Jelas, mereka bukan termasuk orang yang jujur. Ini kan metode Al-Quran, Kang, yang saya sampaikan itu. Hujah, dalil nyata, otentik. Mana dalilnya? Jadi orang saya bilang, tong nggak capruk gitu, mas. Kalau nggak paham, mending jangan ngomong. Nanti ketahuan bodohnya itu. Malu lah. Ya, sok-sokan. Sok-sokan kayak ngerti.
Itu kan pernah saya bahas banyak. Nih salah satunya nih buku saya nih, yang buku yang ketiga. Judulnya apa, Pak Kiai? Konspirasi dan rungkatnya nasab Ba'alwi di Nusantara. Ini ya harus cetak lagi sih. Udah banyak yang habis. 1, 2, 3 itu sudah habis semua bukunya. Banyak. Di sini tuh kan ini ada sebuah ini 13 bab. Ini di dalam bab kedua saya jelaskan tentang kesimpangsiuran sejarah antara Ahmad al-Muhajir dan Ahmad al-Abbah. Bab 3 ilmu nasab Robitoh Alawiyah tidak objektif. Saya terangkan dalil-dalilnya semua. 4 kriteria kesahihan sebuah riwayat. Bab 5 riwayat nasab Ba'alawi itu apakah mutawatir, masyhur, atau dusta? Ilmiah kita terangkan satu-satu. Bab 6 husnudon itu tidak dianggap tanpa dalil. Menurut 4 madhab, menurut ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, ini saya kutip kurang lebih dari 20 kitab imam 4 madhab. Ini sama nggak main-main. Ilmiah kita mah. Kalau nggak senang dengan dalil saya, jawab lagi dengan dalil lagi. Ini kitabnya kan sudah ada tuh semua rujukannya. Ya, tinggal jawab lagi aja. Bab 7, kemustahilan nasab Ba'alawi bersambung pada Nabi Muhammad SAW berdasarkan haplogrup kabilah. Bab 8, kemungkinan Ba'alawi tersambung dengan kaum Ad atau Samud. Bab 9, ulama lebih utama daripada syarif yang bodoh. Bab 10, apakah gerakan Ba'alawi saat ini ditunggangi kelompok radikalis agama dan teroris internasional? Bab 11, meluruskan doktrin lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bab 12, kebenaran dan kesesatan selamanya tidak akan bersatu. Bab terakhir, bab 13, gagalnya metode nasab Robitoh Alawiyah. Coba ini segini ilmiahnya buku saya sampai sekarang tuh udah setahun gak ada yang bisa jawab. Jangankan satu buku, jangankan satu bab, satu lembar aja nggak bisain. Ya, betul. Nah, terkait ini Pak Kiai, isu Ba'alawisasi dan Yamanisasi. Oke lah, kita katakanlah polemik nasab kita 3 tahun ini. Mungkin tahun pertama kita masih menduga ada mungkin yang sebagian Ba'alawi ini nggak ada yang tahu terkait tentang isu Ba'alawisasi ataupun Yamanisasi. Oke lah, kita beranjak ke tahun kedua. Kita tunggu juga, misalkan ternyata 75% yang mengetahui tentang isu Ba'alawisasi ataupun 25%-nya yang tidak sadar ataupun tidak mengetahui ya. Nah, artinya kalau kita simulasikan di tahun ketiga, itu kan mustahil kalau sudah 3 tahun itu kan isu Yamanisasi, Ba'alawisasi itu kan selalu berada di dalam polemik nasab. Artinya kan mustahil juga seluruh klan Ba'al itu nggak tahu misi itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Pak Kiai terkait dengan Robitoh. Benarkah Robitoh Alawiyah diduga memiliki misi Yamanisasi dan Ba'alawisasi Islam Nusantara di balik diamnya Robitoh Alawiyah terhadap polemik nasab? Mungkin seperti apa Pak Kiai untuk analisis yang mendalam ataupun investigasi daripada Pak Kiai? Dengan dibentuknya Robitoh Alawiyah, kemudian dipasanglah sekarang sebuah backing yang kuat, yaitu Utsman bin Yahya. Di zaman kolonial Belanda, Belanda kan sudah menyiapkan strategi luar biasa. Bagaimana caranya Ba'alawisasi atau Yamanisasi ini ala Ba'alawi ini bisa berlanjut ketika mereka sekarang sudah hengkang dari Indonesia. Kalau sekarang kita mau sedikit belajar tentang, kita harus belajar sebetulnya kalau ingin tahu tentang fisiologi penjajah. Ya setidaknya kita bisa belajar lah dari salah satu kitab, misalnya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya kan di sana beliau cukup rinci menjelaskan sebetulnya Kang. Ya. Apa saja sih sebetulnya yang diinginkan oleh penjajah? Karena nggak ada Kang penjajah sekarang yang hengkang, mereka ingin betul-betul pergi dengan begitu saja tanpa sekarang ya minimal kalau balik juga sekarang harus bawa oleh-oleh lah gitu maksudnya. Ya. Kalaupun mereka sekarang sudah hengkang ya harus ada dong yang setor.
Yang setornya siapa? Kan gitu. Nah kan orang tidak mau belajar dan memahami tentang fisiologis yang namanya penjajah. Apalagi setelah penjajah mengetahui bahwa dalam daerah jajahannya terdapat sumber daya alam yang luar biasa dan sumber daya manusia yang gampang dibodohin, kan asik bener Kang yang begini namanya. Ya. Inilah sampai saat ini kesadaran kolektif bangsa Indonesia sedang diuji. Ya, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kan karena dengan banyaknya kajian ilmiah, banyak para kiai yang akhirnya mau untuk membuka. Kan memang nggak mudah, tidak mudah sekarang untuk mengeluarkan rasa hormat, rasa cinta terhadap seseorang yang bertahun-tahun dianggap sebagai zuriyah Nabi atau sebagai seseorang yang mungkin dianggap sebagai salah seorang guru kita. Dan kalau kita bayangkan, akan kalau sekarang menjadi seorang Ba'alawi, digempur 3 tahun terus-terusan begini, perasaan Akang seperti apa sebetulnya? Ya, nggak nyaman juga Pak Kiai sebetulnya. Wah susah, ya betul Kang, susah Kang, nggak nyaman. Maju salah, mundur salah, nggak bertahan salah. Kalau sekarang nggak nyerang, masa pensiun mereka lebih cepat, serba salah kan, jadi harus nyerang Kang, jawabannya Kang. Nggak bisa enggak. Jadi hal-hal begini mah udah biasa lah. Kayak kemarin waktu di Iran rame ya. Sekarang coba lihat kaki tangan Amerika di Iran sampai sekarang masih ada, Kang. Amerika itu dendamnya luar biasa sama pemerintah Iran zaman Ayatullah Khomeini. Apakah Belanda juga sekarang Akang pikir sekarang senang gitu mereka bisa mengangkat cengkeraman jajahannya di wilayah Nusantara yang segini makmurnya? Apakah Akang pikir juga sekarang bahwa Belanda tidak menyiapkan agen-agen terbaiknya? Dan kalau sudah bicara Belanda, kita akan bicara tentang sebuah kekuatan imperialisme global. Ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika, ada Spanyol, ada Portugal. Kita harus menghitungnya ke sana, kan? Nggak bisa sederhana kita berpikirnya, oh penjajah udah nggak ada, berarti mitranya nggak ada. Kurang banyak baca kalau gitu, berarti ya.